Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semua dimuliakan, dibahagiakan, diberikan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dipertemukan di video kali ini. Di video kali ini aku mau mencarikan lagi tentang pengalaman pribadi aku nih, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih sedang mencari pasangan, atau yang sedang berrelationship, atau yang sudah menikah sekalipun tetapi masih belum merasakan klik bahasanya dengan pasangan kita gitu, dan memimpikan untuk memiliki pasangan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Benar ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman boleh ya dengerin pengalaman aku dulu nih sebelumnya. Ya, pada dasarnya aku pribadi juga bukan orang yang sempurna dan bisa memiliki apapun yang aku inginkan sebelum aku tahu teknik ini, gitu ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya aku ini udah banyak punya pengalaman masalah percintaan. Yang namanya pernikahan aja, kalau teman-teman tahu, aku tuh nggak hanya sekali teman-teman. Ini aku bukan buka-buka aib ya, tapi memang ini adalah pengalaman gitu. Jadi aku ini bukan yang lurus-lurus aja, dan di saat pernikahan aku yang saat ini pun di awal-awal itu banyak banget sekali persoalan biasa ya, kehidupan seperti itu. Tapi alhamdulillah semenjak aku mengetahui teknik hukum tarik menarik, law of attraction, di situ aku mengaplikasikan ke dalam kehidupan aku, apapun, dari masalah finansial aku, pendapatan, dari masalah percintaan, dari anak-anak aku, dari semua di sekeliling aku. Itu aku berusaha untuk aku itu menjadi magnet bagi semua yang ada di sekeliling aku. Aku attract segala sesuatu yang aku inginkan gitu. Semuanya, nggak hanya untuk pendapatan aja, tetapi yang namanya pasangan, ya kan? Ya namanya anak-anak, misalnya kita menginginkan apa, dan juga finansial terutama, itu yang lebih penting. Dan kita meminta, nggak hanya meminta itu aja teman-teman, tapi yang namanya minta bahagia, minta damai, ketentraman, itu harus kita attract pertama kali. Seperti itu. Jadi percuma kalau misalnya kita memiliki harta melimpah juga gitu kan, tapi pasangan kita misalnya membuat kita sedih terus, atau tiba-tiba kita udah memiliki semua nih tapi di hati kita itu nggak tentram, nggak damai, kita nggak bahagia. Itu juga sama sekali zero yang kita rasakan gitu. Di video sebelumnya aku udah kasih tahu gimana cara aku mendapatkan itu semuanya, yaitu dengan cara aku berstripsing, afirmasi, dan juga visualisasi apa-apa yang aku inginkan gitu. Nggak cuma aku aja teman-teman, orang-orang sukses di luar sana itu semuanya mengaplikasikan kehidupannya itu dengan cara seperti ini. Dia merubah hidup dia, mindset dia gitu kan, menjadi lebih bahagia. Gimana caranya untuk bahagia, Mbak Umi, gitu kan? Oke, ini mungkin agak berat ya buat teman-teman yang sudah terbiasa mengejas dirinya itu tidak beruntung. Apapun itu ya, keberuntungan dalam hal apapun, tidak keberuntungan dalam finansial, dalam percintaan, dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak gitu ya. Karena ternyata banyak loh teman-teman yang mereka mengejas dirinya itu tidak bagus. Itu yang akhirnya aku sayangkan, dan akhirnya aku terenyuh dari situ ya. Intinya adalah coba teman-teman merubah cara itu semua menjadi lebih baik. Teman-teman meng-attract kosakata teman-teman ya, ini harus digarisbawahi. Teman-teman men-attract kata-kata teman-teman dirubah menjadi kata-kata yang baik. Dan itu harus dibiasakan. Buat teman-teman yang belum terbiasa dengan itu semua, caranya, oke, hatinya misalnya belum sampai ke definisi itu. Misalnya bilang aku bahagia gitu. Padahal Mbak Umi, aku tuh juga biasa-biasa aja kok, orang aku banyak masalah, gimana mau jadi bahagia, begitu ya. Nah, itu yang tidak boleh terselimat di dalam otak kita.
Terus aja omongin, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia terus. Kalau kata orang muslim tuh bahasnya dizikirin ya, biasanya kita zikir sholawat, biasanya kita zikir istighfar untuk pengampunan. Nah kali ini dibagi-bagi dia tuh zikirnya, wiridnya gitu ya, dengan bahasa Indonesia. Aku bahagia, aku beruntung, aku bahagia, aku beruntung, aku bahagia, aku beruntung. Nanti lama-lama di alam bawah sadar kita itu, otak bawah sadar kita itu dan alam semesta ini akan merubah. Oh iya, orang ini bahagia, dijadilah kita bahagia. Itu sedikit sepele ya teman-teman ya, tapi memang itu yang merubah semua di kehidupan aku terutama gitu ya. Jadi teman-teman jangan menyangka gitu kalau misalnya mau tahu, banyak banget teman-teman aku ya zaman dulu yang suka curhat ke aku sendiri gitu kan, masalah rumah tangganya lah, percintaannya lah, terutama gitu finansialnya lah gitu. Tapi sekalinya aku ceritain, udah sabar, aku bilangnya gitu ya, udah sabar, lu tuh masih mending dibandingin gue. Nggak ada yang percaya gitu. Sampai akhirnya kalau misalnya aku ceritain pribadi aku sendiri baru, oh ya ampun Mbak Umi, terima kasih banyak ya Mbak Umi ya, ternyata Mbak Umi lebih pedih hidupnya dibandingin saya, kayak gitu. Karena apa? Mereka itu melihat aku tuh sesempurna itu karena apa? Karena aku nggak pernah menunjukkan. Karena yang aku tunjukkan adalah aku bahagia, aku beruntung gitu kan, aku selalu punya ini itu gitu. Jadi yang Allah kasih ya seperti itu. Jadi di saat kita mendapatkan masalah gitu kan, kita tuh nggak meluap masalah itu, nggak ngeblow up masalah itu. Jadi Allah akhirnya memberi kita itu kebaikan lagi kepada diri kita. Itu salah satu mindset kehidupan loh teman-teman, jangan dikira gitu kan. Gitu, coba ya. Dan aku pernah ngerasain di saat aku lagi jatuh saat itu. Ini aku inget ya zaman dulu aku lagi jatuh saat itu, jatuh dalam finansial, dalam hati, dalam pikiran. Aduh pokoknya bener-bener aku zero banget saat itu. Aku lagi dicoba bener-bener gitu ya oleh sama Allah Subhanahu wa taala. Terus di situ aku bekerja. Di saat aku lagi down, lagi jatuh, aku kerja, dan kerjaan aku nggak bisa, dan aku tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu gitu. Yang biasanya aku pikir saat itu aku belum tahu ilmu apa sih tarik menarik, hukum tarik menarik ini, the law of attraction ini aku belum tahu gitu. Jadi saat itu aku berpikir, aduh kok kali ini gue nggak beruntung ya gitu. Karena biasanya memang sebelumnya aku selalu bilang mantrak diriku ini, aku ini beruntung, aku beruntung. Jadi aku mulai negatif. Akhirnya yang datang negatif ke aku. Nah semenjak aku tahu, aku mulai rubah lagi tuh cara aku. Aku mulai glow up lagi dengan yang baik-baik saat itu. Alhamdulillah step by step dengan berjalannya waktu, akhirnya semuanya itu bahasanya molekul-molekul aku itu akhirnya berurutannya dengan baik. Jadi yang datangnya itu juga baik-baik. Gitu. Jadi teman-teman yang misalnya yang suka mengeluh, yang suka mengafirmasikan kejelekan pada dirinya gitu kan, bilang iya nih saya udah mengerjakan sholawat, udah istighfar, tapi kok belum ada kebaikan. Jangan ada kepikiran itu teman-teman. Harus glow up yang baik-baik, maka nanti yang datang pun juga baik-baik kepada diri kita. Stripsing gitu kan, yang baik-baik kepada diri kita. Oh ya alhamdulillah ya gitu kan, aku udah bisa memiliki ini walaupun belum gitu. Jadi Allah itu menginginkan umatnya itu mengucapkan, merasakan, menikmati kenikmatan apapun yang sedikit pun, hal-hal yang sekecil apapun itu kita harus menikmati. Maka disitulah Allah akan memberi kita yang lebih besar lagi. Itu loh kan, banyak banget ya dalil-dalilnya ya. Bersyukurlah maka Allah akan memberi yang lebih. Gitu kan, pikiranmu adalah doamu. Yang meme kayak gitu, yang quote kayak gitu tuh, yang terkadang kita tuh nggak mengelola quote itu tuh lebih dalam, maksudnya nih apa, saya harus kayak gimana gitu kan ya. Dan itu teman-teman, apa yang kita ucapkan itulah yang terjadi dengan kita. Karena teman-teman sukanya ngucapin, susah banget ya, aduh gue mah gak bakal bisa deh, dia mah bisa karena dia emang hoki gitu ke dia, tapi gak ke diri kita
Ya itu, coba yang kayak gitu dulu dirubah. Kita merubah kita itu menjadi lebih bersyukur, lebih bahagia. Selalu aku bilang katakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita udah enak perasaan kita, vibrasi kita udah tinggi, nah kita di situ mengucap apapun, kita berdoa apapun, itu pasti bakalan kejadian. Semoga sharingan saya ini bisa teman-teman aplikasikan di kehidupan teman-teman dan bisa merubah kehidupan teman-teman menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih super daripada yang sebelumnya. Karena teman-teman itu adalah sangat luar biasa. Teman-teman itu super sekali. Teman-teman itu orang yang selalu dibutuhkan banyak orang. Bayangkan, gitu kan? Teman-teman masih punya orang tua, masih punya pasangan, anak-anak, ya kan, yang punya mimpi yang lebih tinggi lagi, dan teman-teman itu pasti bisa mendapatkan itu semua. Teman-teman hanya merubah aja pola pikir teman-teman untuk bisa menjadi apa yang teman-teman inginkan, maka teman-teman pasti akan menjadi apa yang kalian inginkan. Terima kasih yang udah nonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.